Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Siman Syahri, NPM 21213281. Di sini saya akan melanjutkan resume materi ke-8, yaitu tentang motivasi. Menurut Stefan Ivanko dalam Hamdi Anif Yusuf 2018 mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari suatu tindakan. Teori motivasi menurut Hasibuan 2014 P152. Teori-teori motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori keputusan atau konteks teori yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian kepada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, serta menghentikan perilakunya. Yang B, teori motivasi proses atau proses teori yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. C, teori pengukuhan atau reinforcement teori yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya, promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Heisberg 2015 P125 mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama, hygiene faktor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Yang kedua, motivation factors yang dikaitkan dengan isi pekerjaan mencakup keberhasilan pengakuan pekerjaan yang menentang peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Selanjutnya, tujuan motivasi. Menurut Hasibuan 2014 P146, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 10, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi menurut Hasibuan 2014 P150. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan atau karyawan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima hal-hal yang baik saja. Yang kedua, motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut mendapatkan hukuman, tapi untuk jangka waktu panjang mereka akan berakibat kurang baik karena suatu kebesaran ataupun tekanan dari manajer. Selanjutnya, motivasi positif. Motivasi positif berasal dari dorongan internal untuk mencari kesenangan. Kita lebih mungkin untuk bertindak ketika hasil dari suatu tindakan berdampak langsung pada salah satu kebutuhan kita, seperti kebutuhan akan aktualisasi diri atau harga diri, atau juga bisa seperti mendapatkan bonus atau hadiah yang bersifat material. Motivasi negatif. Motivasi negatif adalah tentang hukuman dan ketakutan. Ini adalah jenis motivasi yang membuat kita berhenti merokok karena kita telah menyaksikan seseorang berjuang melawan kanker. Tentu saja tidak setiap motivasi harus dramatis atau mengerikan. Kita dapat
termotivasi untuk tetap bekerja karena tak ingin kehilangan rumah, atau dapat membayar tagihan tepat waktu karena ingin menghindari hukuman. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada berikut. Yang pertama, model tradisional tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengubahan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. B. Model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Yang C. Model sumber daya manusia. McGregor, Maslow, Argyris, dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Mungkin itu saja video resume kali ini. Kunci sukses adalah doa orang tua dan guru. Dan jangan lupa sholat dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.